Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mendalam terhadap sebuah paper ilmiah bertaraf internasional yang diterbitkan oleh Springer yang membahas penerapan artificial intelligence dan machine learning pada jaringan nirkabel serta Internet of Things. Paper yang saya kaji berjudul Machine Learning Meets Internet of Things, Developing an Energy Efficient WSN Routing Protocol for Ancient Network Longevity. Presentasi ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan wireless dan mobile di bawah bimbingan dosen pengampu Bapak Dr. Ucok Darussalam STMT. Dalam video ini saya akan menguraikan 5 poin utama sesuai dengan indikator penilaian UAS, mulai dari latar belakang, permasalahan jaringan, keunggulan metode AI yang digunakan, teknik implementasinya, analisis data hasil ujian performasi, hingga ide pengembangan orisinil yang saya usulkan. Mari kita masuk ke pembahasan poin pertama. Poin pertama adalah latar belakang. Mengapa metode AI ini perlu diterapkan dalam jaringan komputer, khususnya Wireless Sensor Network atau WSN dan Internet of Things? Dalam era Internet of Things saat ini, ribuan node sensor disebar di berbagai area untuk mengumpulkan data secara terus-menerus. Namun, tantangan fisik terbesar dari node WSN adalah sumber daya yang sangat terbatas. Node sensor umumnya berukuran kecil, beroperasi menggunakan baterai dengan kapasitas terbatas, serta memiliki daya pemrosesan dan memori yang amat minim. Nah, selama ini pengiriman data dari sensor menuju pusat pengolahan data atau SIG-node menggunakan protokol routing konvensional seperti LEADS atau EUDP. Protokol konvensional ini bekerja menggunakan aturan yang kaku atau static rules. Akibatnya timbul masalah klasik yang disebut dengan hotspot problem atau energy hole. Hotspot problem terjadi ketika node sensor yang berada paling dekat dengan sync node harus bekerja ekstra keras meneruskan pakai data dari seluruh node lain di area luar. Karena lalu lintas data terkonsentrasi di node-node terdekat tersebut, baterai mereka habis jauh lebih cepat dibandingkan node lainnya. Ketika node di dekat sync ini mati, seluruh jaringan otomatis terputus atau terisolasi. Meskipun node di area luar masih memiliki banyak sisa daya baterai. Oleh karena itu, para peneliti dalam paper ini mengusulkan pendekatan berbasis AI atau machine learning. AI dibutuhkan agar proses pemilihan rute pengiriman paket data tidak lagi kaku, melainkan dapat beradaptasi secara dinamis menyesuaikan perubahan kondisi jaringan. Sisa energi tiap node dan kualitas koneksi nirkabel secara real time. Untuk poin kedua, keunggulan dari metode AI yang diusulkan dibanding dengan protokol routing nirkabel tradisional. Keunggulan pertama adalah pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dan adaptif. Dengan kecerdasan buatan, setiap node sensor dapat mempelajari kondisi lalu lintas data dan sisa energi di sekitar secara mandiri. Node tidak perlu menunggu perhitungan rute terpusat dari server utama yang justru memboroskan bandwidth jaringan. Keunggulan kedua adalah pemerataan beban daya atau energi balancing. Algoritma AI bekerja dengan memutar peran pengirim data dan menghindari penggunaan node yang kritis baterai secara berulang-ulang. Hal ini membuat tingkat konsumsi daya di seluruh node menjadi seimbang, sehingga tidak ada node yang mati terlalu dini. Keunggulan ketiga adalah efisiensi pesan kontrol atau low overhead.
Protokol konvensional biasanya sering mendistribusikan paket kontrol berulang kali hanya untuk mendeteksi ketersediaan rute yang sebenarnya membuang energi baterai secara sia-sia. Metode machine learning meminimalkan transmisi paket kontrol ini dengan memanfaatkan prediksi dan kalkulasi bobot rute yang lebih presisi. Keunggulan keempat adalah skabilitas tinggi. Metode ini sangat fleksibel dan tetap mampu menjaga efisiensi rute meski jumlah node sensor dinaikkan hingga skala yang sangat besar. Terus pada poin ketiga adalah bagaimana metode AI ini diimplementasikan secara teknis dalam sistem jaringan. Metode AI yang diimplementasikan dalam paper ini berfokus pada algoritma machine learning seperti reinforcement learning atau Q-learning yang dikombinasikan dengan teknik clustering. Proses kerja implementasi terbagi ke dalam beberapa tahap utama. Pertama, ekstraksi parameter atau state space pada setiap siklus transmisi data. Agent AI pada node akan mengumpulkan indikator lokal berupa sisa energi baterai node, jarak posisi node terhadap sink atau gateway, kepadatan node tetangga di sekitarnya, serta indikator kualitas saluran near cable atau link quality indicator. Yang kedua, fungsi imbalan atau reward function. Algoritma AI dibekali dengan fungsi nilai reward jika agent memilih node lompatan berikutnya atau next hop yang memiliki baterai tebal dan jalur sinyal yang jernih, maka algoritma memberikan nilai reward tinggi. Sebaliknya, jika agent memiliki node yang baterai lemah atau jalurnya buruk, algoritma memberikan penalti. Terus yang ketiga, pemilihan rute dan cluster head. Berdasarkan akumulasi nilai reward tersebut, AI menentukan node mana yang paling layak menjadi cluster head atau node perantara pengirim data secara berulang dan adaptif. Yang keempat, lingkungan simulasi. Seluruh konsep dan skenario algoritma ini diimplementasikan dan diuji menggunakan simulator jaringan standar industri seperti MATLAB atau NS3 untuk mensimulasikan ribuan siklus transmisi data secara akurat. Poin keempat adalah hasil analisis data dari penerapan metode AI terhadap indikator kinerja atau performansi jaringan. Berdasarkan pengujian dan grafik statistik pada paper, penerapan machine learning menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan pada beberapa parameter utama. Yang pertama, masa pakai jaringan atau network lifetime, indikator first node death atau titik waktu ketika node sensor pertama kali mati dapat ditunda secara signifikan dibandingkan protokol leach atau EODV. Ini membuktikan bahwa AI berhasil mendistribusikan beban energi secara merata ke seluruh jaringan. Yang kedua, rasio pengiriman paket atau paket delivery ratio. Penerapan AI berhasil meningkatkan angka keberhasilan pengiriman paket hingga di atas 90 sampai 95%. AI mampu mendeteksi dan menghindari rute yang mengalami gangguan sinyal atau kongesti lalu lintas data secara cepat. Yang ketiga, konsumsi energi rata-rata. Grafik penelitian menunjukkan penurunan konsumsi daya per bit data yang ditransmisikan di setiap round, yang menandakan bahwa efisiensi daya sistem meningkat tajam. Yang keempat, waktu tunda pengiriman atau end-to-end delay. Dengan berkurangnya kegagalan transmisi dan proses retransmisi paket data, waktu tunda pengiriman data dari sensor menuju sync node dapat ditekan menjadi lebih singkat. Poin kelima, sekaligus poin terakhir adalah ide pengembangan orisinil dari saya terhadap metode AI yang dipelajari. Pada paper yang dikaji, algoritma AI berfokus pada strategi menghemat sisa energi baterai yang jumlahnya terus berkurang dari waktu ke waktu. Sebagai langkah pengembangannya, saya mengusulkan ide berjudul integrasi multi-source energy harvesting dengan TinyML pada Edge Node WSN. Konsep utama dari ide ini adalah menambahkan variabel pasokan energi terbarukan dari model
dari modul permanen energi seperti panel surya mikro atau pemanen getaran mekanis ke dalam fungsi matematis atau reward function dari algoritma AI. Dengan adanya variabel laju pengisian daya atau charging rate ini, AI tidak hanya bertugas menghindari node yang baterainya lemah, tapi secara aktif memprioritaskan rute pengiriman melalui node-node yang sedang mengalami proses pengisian ulang baterai secara mandiri. Selain itu, model AI ini disederhanakan menggunakan arsitektur eh, menggunakan arsitektur TinyML agar dapat berjalan langsung di microcontroller bernilai daya sangat rendah. Gabungan strategi ini berpotensi mengubah status jaringan dari sekedar hemat energi menjadi energi neutral operation, di mana wireless sensor network dapat beroperasi secara mandiri dengan masa pakai jaringan yang mendekati tanpa batas atau infinite lifespan. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.